Anaknya sering ngantukan nih. Wah, ini tentu. Ya, Masya Allah. Susu sapi ini dia, Masya Allah. Pun 2 tahun penuh subhanallah. Setelah 2 tahun, kita disapih kan? Disapih gak nyusu mana? Apakah dihentikan rezeki Allah? Tidak, tambah dikembangkan menjadi 4. Apa 4 itu Kiai? 4 ini selama manusia sudah disapih sampai nanti dipanggil oleh Allah itu konsumsinya ada 4. Pertama, berbentuk hewani dan nabati. Makanan bisa berbentuk dari hewan, dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian air susu dan air mineral, air putih. 4 ini sampai kapan konsumsi 4 ini? Sampai manusia dipanggil oleh Allah SWT alias meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, baru rezeki Allah ditutup. Jerak kalau mana wis. Ini payah ini. Makanya orang masuk ke kuburan tidak akan bisa dapatkan rezeki. Tapi ini rezeki yang umum. Tapi ada rezeki yang khusus, justru berkembang menjadi 8 jalannya. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Apa 8 itu? Pintu surga yang jumlahnya 8 dibuka oleh Allah SWT. Dari sana dialirkan masuk ke kuburan. Tapi ini khusus orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dawuhnya Kanjeng Nabi, wa'ida lil muttaqin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan, kata Allah, untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabb. Apa itu? Mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata ketika di dunia, bahkan tidak pernah didengarkan oleh telinga kita ketika di dunia, bahkan tidak pernah terlintas di hati manusia indahnya ketika di dunia. Apa itu? Surganya Allah yang khusus diberikan kepada yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki dia yang takwa. Makanya kalau panjenengan itu syaratnya untuk menjadi selamat itu harus takwa. Pun kita akhiri kemudian, selesai, selesai. Biar cepat selesai. Mudah-mudahan kita diterima semua. Akhirnya kita masuk setelah puasa selesai. Niku ada hadiah terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hadiah terbesar? Orang Islam yang puasa semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai iblis iri. Iblis itu pada kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, iblis itu jerit. Wah, jerit gak karuan, jerit buantep ya. Sampai CS-nya itu datang semua. Tan setan datang kebir. Ada apa guys? Ada apa? Mas, ada apa? Di bagian tuan, mas dan sebagainya. Ada apa dan sebagainya. Coba sampean kok begini. Kalau memang manusia yang mengganggu sampean, akan saya hancurkan. Nahnu nukassiruka, inna nukassiruka. Kami akan menghancurkan mereka dan sebagainya. Apa jawabnya iblis? La syai'a walakinnallaha qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yaum. Aku enggak apa-apa sebenarnya jerit ini, cuma aku kecewa dengan Allah. Kenapa aku kecewa? Coba aku ini menggoda manusia 1 tahun aku sesatkan, tapi hari ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek tapi khusus bahasa. Kadang-kadang berisi aneh, ada yang aneh. Kenapa? Justru kadang-kadang yang semangat takbiran itu yang tidak puasa. Kalau sudah takbiran, kalau sudah mulai maghrib, datang sudah. Yang itu yang tidak puasa, songkoknya belincing. Jadi itu, songkoknya pakai BHS yang kuih, dan semua pakaiannya bagus. Kalau mik jerat, langsung berkata Allahu Akbar. Mana menyaman, Allahu Akbar. Malaikat posa. Sampai kawan menyaman takbir sabar ya. Mungkin nanti tidak cerita. Kir sabar gitu. Sabar tak tahu kan. Coba antar ya kan. Mau mungkar budal itu dalam tengah pilanggar. Saya enggak pernah pusat 11 ini kok yang gaya. Masya Allah. Apa di mana yang mungkar? Kir. Saya tak bejel gitu. Tak bejel tak pasang. Iya itu gimana terus ada kadang. Bukan naudzubillah. Tapi kalau kita jangan. Kalau ada tetangga gak puasa, doakan mudah-mudahan tahun berikutnya akan berpuasa. Inilah hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah. Apa? Diampuninya seluruh dosa orang-orang yang berpuasa, subhanallah. Makanya kemudian sebutannya fitri atau idul fitri, kembali kepada kesucian. Dan memiliki dosa sama sekali kalau baca. Masya Allah. Nah, pertanyaannya kembali, mampukah kita mempertahankan kefitrian itu? Di sini yang paling penting adanya halal bihalal. Ulama kemudian meramu yang ada halal bihalal itu agar supaya kita mampu mempertahankan. Tapi yang tidak, ada 4 hal. Sampai yang catat dalam hati. Sampai yang catat.
kalau kita ingin mampu mempertahankan kesucian kita sampai Ramadan yang akan datang, pertama, ada 4 pertanyaan besar yang harus kita dengarkan, kita tanyakan kepada diri kita secara jujur, dan harus kita jawab, bukan jawaban lesan, tapi dalam bentuk praktek dalam kehidupan. Apa pertanyaan yang pertama, Kiai? Dawuhnya Sayyidina Ali, ayyu ilmin alladzi lam nata'allam. Satu, tanyakan kepada diri kita secara jujur, ilmu apa yang belum aku pelajari? Kenapa kok ilmu jadi ukuran? Kenapa? Karena memang aktivitas orang Islam semuanya harus ada ilmunya. Pulau panjenengan mulai tidur, bangun tidur, beraktivitas sampai tidur kembali, itu harus ada ilmunya. Semuanya, Masya Allah. Tidak bisa. Kalau tanpa ilmu tidak bisa. Pakemnya jelas, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Kalau ada orang ibadah tanpa ilmu, ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah SWT. Maka saya anjurkan kalau bisa, saya usul jamaah ini kalau bisa paling tidak setiap bulan sampai harus punya kegiatan rutin di Mabes ini, ada yang ngisi. Kalau dulu Ustadz jelas sudah jelas, tapi sekarang kan non sewu, Ustadz sudah nggak ada, harus mendatangkan kiai panjenengan, paling tidak apa fikihnya, apa tauhidnya. Terus terang, ketika kita berbicara ilmu, kadang-kadang banyak saudara-saudara kita yang nggak ngerti masalah keilmuan, Masya Allah. Kalau sudah nggak ngerti apa arti ibadah kita, alhamdulillah. Saya kasih contoh biar gamblang. Saya kasih contoh. Oh sayang terus terang, saya ntar lagi kan sudah sidang sama panitia, isi lagi di depannya rumah sakit. Dan saya kasih contoh sampean. Ini coba, pernahkah sampean belajar ilmu ini? Masya Allah. Dan ini akan terjadi kepada setiap orang. Dan itu kajiannya fikih. Contoh, pulau panjenengan ini kalau sudah semakin tua, yang namanya badan kan semakin lemah. Yang lemah itu ada masalah, pasti ada masalah. Salah satu masalah yang pasti diderita oleh suami atau laki-laki perempuan, yaitu suatu ketika kita akan punya penyakit datang dengan sendirinya secara alamiah. Apa penyakit itu? Penyakit beser. Ngerti beser? Napa betul? Kemean, cer, beser. Buat orang yang nggak sholat, nggak jadi masalah. Gak erus, gak metu, gak ngurus, gak sembahyang jenenge. Tapi buat orang sholat kan jadi masalah. Gimana kalau nanti besernya metu waktu sholat? Allah Akbar, ruku, Allah Akbar, ceret misalnya. Sampai Allah ceret lagi. Sujud, ceret misalnya. Gimana penanganannya? Loh ini ada ilmunya, gak sembarangan. Panjenengan kalau ilmunya betul, saya ulangi, kalau ilmunya betul, walaupun keluar waktu sholat, sah sholatnya. Tapi kalau ilmunya nggak betul, salah ilmunya, keluar waktu sholat, batal sholatnya. Ini kan jarang kita ngerti masalah ini. Ya apa caranya Kiai? Kalau orang yang beser, kan caranya yang beser. Ini beser yang sudah parah, yang parah. Kalau tidak parah kan bisa ditahan dan sebagainya. Yang parah. Kalau caranya, ilmu pertama, satu, orang yang beser, besok kita mengalami seperti itu insya Allah. Orang yang beser pertama harus menunggu masuknya waktu sholat. Artinya ada Allahu Akbar, la ilaha illallah, doa. Kenapa? Apa yang kita perbuat langsung menjadi apa? Kencing. Habis kencing, lewat wedok gampang, tutup dengan softtek, jrek beres. Sing repot wong lanang dan punya softtek, nganggo plastik dulu. Plastik jrek tareken. Tapi cebik kabel naren. Ada arat yang paningnya karet jrek. Dan habis itu kita wudhu. Habis wudhu jangan ada kegiatan langsung sholat. Allahu Akbar. Rukuk kok metu terus no. Allahu Akbar, ceret. Sampai Allah ceret. Allahu Akbar, ceret misalnya itu. Terus kan esah ya. Kenapa? Ilmunya benar. Tapi kalau ilmunya salah jangan coba-coba sampean. Ya apa? Menunggu waktu sholat, masuk, kasih softtek, habis itu wudhu, habis itu gak langsung sholat, tidak TV, tidak neka. Jadi ada jeda, tidak langsung sholat. Maka ketika keluar waktu sholat, maka bisa membatalkan sholatnya. Kalau minta pelajaran tak bisa, harus dipelajari. Itu saja menurut saya. Orang yang sudah benar bisa salah lagi, bisa batal. Apa? Kalau muncul yang baru. Contoh, Allah Akbar, ceret, sami Allah, ceret. Udah Pak sujud menit ceret mau, ceret tot.
tenorok kentok, batal. Kenapa? Kentok itu bukan bagian dari cercer, ilmunya lain. Kentok kecuali cercernya memang dua, setiap cetot. Allah cetot, Allah cetot, dan sebagainya. Enggak batal. Tapi bisa batal lagi kalau ada nambah lagi satu. Cetot, cret. Kenapa? Cret bukan cercer, kecuali tiga memang, setiap cetot dan cret. Oh, apa cetot, cret, macam-macam dan sebagainya. Tapi kalau sudah tiga, cetot, cret, cepat ke Subanding. Bentilnya sudah gak beres. Soak dor, sudah dor, masya Allah. Nah ini kan benar jadi ilmu nih. Bangkit, makanya saya sering menyatakan, saya itu pengajian, bukan pameran. Tanyakan Pak Bambang di tahu. Saya setiap pagi itu keliling. Setiap pagi di masjid-masjid, kemudian musola dan sebagainya. Setiap pagi. Kenapa? Orang Jember khususnya di Kota Atik itu banyak yang membutuhkan. Iya guys, saya dulu tidak pernah mondok. Iya guys, tidak pernah belajar sungguhan. Sekarang saya alhamdulillah begitu butuh. Alhamdulillah setiap pagi dan diikuti banyak yang ikut, masya Allah. Kalau jenengan mau ikut yang rutin, kalau mau kepingin misalnya ikut hari Sabtu di Bungur itu. Masjid Bungur, monggo silakan. Karena muslimin muslimat banyak. Masjid itu penuh. Kenapa? Karena kesadaran mereka sudah mulai tumbuh. Iya, kalau kita salah gimana ibadah kita? Masya Allah. Maka kalau panjenengan saya anjurkan kepada penggiat-penggiat mampus ini, kalau bisa ada yang isi, walaupun bukan, jangan saya, jangan carikan yang lain yang kira-kira nanti cocok dan sebagainya. Pun ilmu apa yang belum kita pelajari? Sebenarnya banyak. Kenapa begini? Dulu itu, sampean tahu Syekh Abdul Qadir Jilani? Cerita-cerita yang berkembang Syekh Abdul Qadir ini itu biasanya tentang keramatnya. Nggih. Bisa begini. Tidak pernah kajian ilmunya. Sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu orang penggiat ilmu, bahkan ngarang kitab. Itu tidak pernah dikaji. Nun sewu. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani itu pada waktu tawajjuh, Allah dan sebagainya, ada sinar biru datang. Wah, bagus sinarnya. Biru datang, pan ngomong sinarnya, ya Abdul Qadir, ana rabbuka, aku Tuhanmu. Mulai sekarang kamu boleh beribadah, karena seluruh tawajuhmu, seluruh niatmu, seluruh segala sudah aku terima. Boleh kamu beribadah. Coba sampean kaji kata-kata barusan. Kira-kira Tuhan apa enggak yang bilang begitu? Ternyata Syekh Abdul Qadir Jilani orang yang sampai. Ini sinar itu bukan Tuhan. Jelek. Kenapa? Karena kamu dikaji menurut ilmu tauhid, kamu bukan Tuhan. Dikaji menurut ilmu fikih, kamu bukan Tuhan. Dikaji dari ilmu tasawuf, kamu bukan Tuhan. Kenapa? Stop. Kalau dikaji dari ilmu apa? Ilmu tauhid. Tuhan itu bicaranya gak jelas begitu. Dalam artian cuma orang-orang tertentu yang bisa menerima wahyu Tuhan. Dan bila sautin, bila harfin, tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Kalau emang Tuhan, kamu bukan Tuhan berarti ngalai. Secara ilmu mereka, ilmu fikih juga demikian. Kamu boleh gak ibadah karena kamu sudah saya terima. Oh, tidak bisa. Ayatnya jelas. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu semua sampai ya'tiyakal maut, sampai datang kematian. Masya Allah. Mana setan? Tetap boleh setan. Apa kata setan? Najauta minni bi'ilmika. Kamu bisa selamat dari godaanku, dari tipu dayaku, bi'ilmika, sebab ilmumu. Kalau kamu tidak punya ilmu, gampang. Mereka anda ilmu gampang ikut. Masya Allah. Tidak percaya sampean ya Pak, kalau ada orang berita yang tidak punya ilmu malam-malam hari, entaren. Kalau dulu kan ada langgar meloppo aja, sampean di bawahnya. Misalnya namanya Pak Bambang. Jadi Bambang, aku ini Tuhanmu. Kamu sudah saya terima semua. Tidak bisa ibadah lagi, tidak apa-apa. Tidak punya ilmu, alhamdulillah, tak apa-apa, boleh terima. Na'udzubillah, sajane setan. Na'udzubillah. Najauta minni bi'ilmika. Engkau selamat dari tipu dayaku karena ilmumu. Kalau tidak punya ilmu, buyar. Masya Allah. Maka kajian-kajian harus dihidupkan. Satu, biar cepat. Yang kedua, pertanyaan besar yang kedua. Ayyu amalin alladzi lam na'mal. Ibadah apa yang belum aku lakukan? Yang tadi ilmu kan? Sekarang ibadah apa yang belum aku lakukan? Berbicara tentang ibadah. Ibadah memang tujuan manusia diciptakan untuk ini. Ayatnya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Pinter bahasa Arab, pinter kitab itu sebenarnya illa liya'buduni gitu. Jadi aku tidak ciptakan jenis jin dan manusia kecuali untuk mengabdi menyembah kepadaku. Subhanallah. Artinya apa? Yang saya katakan tadi, manusia orang Islam yang kepingin selamat mampu mempertahankan selain punya ilmu, maka hidupnya 24 jam dalam satu hari harus bernilai ibadah. Tidur bernilai ibadah, bangun tidur bernilai ibadah, beraktivitas bernilai ibadah, kemudian bangun tidur lagi, semuanya harus bernilai ibadah. Dan ibadah ada dua, ada yang maktoh, ada yang ghairu maktoh. Ada yang sudah ditentukan waktunya, ada yang tidak ditentukan. Masya Allah. Harus bernilai ibadah. Ada orang bilang, ya tidur apa ibadah? Oh ibadah itu. Orang-orang tertentu itu ibadah. Tidur itu ada 5. Pernah ngerti saya? Ada yang namanya faidulah, ada qaidulah, ada kaidulah, ada qaidulah dan ada 5 tidur. Jadi masya Allah. Tidur yang paling bagus itu selain malam nih, yang qaidulah. Kalau qaidulah itu tidur sebelum adzan zuhur, kita tidur sebentar. Itu biasanya selain sunnah bisa memperkaya diri. Ya tapi sing sugene niku datangnya tiba-tiba dan sebagainya diamalkan. Jadi sebelum zuhur kita sholat apa? Tidur dulu sebentar tapi jangan lancung. Jangan lancung boleh qaidulah, kai surah namanya. Punya dulu kan. Ada tidur itu ibadah ya apa? Tidur yang mengikuti Rasulullah. Kalau panjenengan kadang-kadang sekapan tuh, kadang-kadang kita beco sama itu. Alhamdulillah. Coba sampean tidur biasakan. Kalau tidak punya wudhu dulu. Habis itu berbaring hadap ke barat. Oke, kepala di sebelah utara, kaki sebelah kiri. Terus baca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fatu ilaika wa fatu amri ilaika wa wajjahtu dhahri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja bika illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Pun tutup jrek turun. Niku dawuhnya Rasulullah. Kalau orang ini tidak bangun lagi alias matinya mati fitrah dalam keadaan suci bersih dan punya dosa. Kalau hidup lagi hidupnya dibarokahkan. Mungkin insya Allah paling siapa berak gulir ya. Ya begitu gitu. Kita bismillah biasanya kan bismillahumma ahya wa bismika amwat. Itu insya Allah anak-anak TK hafal lah itu. Gitu. Berarti yang baca itu anak enggak, bukan begitu sebenarnya. Itu sunnah juga, sunnah. Tapi kalau mau ditingkatkan, tingkatannya ustaz. Kalau ustaz yang itu, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Itu sebab pasrah kepada Allah. Bahkan ada kata-kata wa aljatu dhuhri ilaika. Ya Allah, aku sandarkan punggungku kepadamu. Terus ya Allah. Bukan nyandar kepada itu, hakikatnya nyandar kepada Allah. Wa aljatu dhuhri ilaika. Aku sandarkan punggungku kepadamu ya Allah. Itu pojok mikir apa dan sebagainya. Cuma hati tetap Allah dan sebagainya. Itu ajarannya seperti ini, subhanallah. Itu yang dilakukan insya Allah Ustaz kita melakukan seperti itu. Kalau banyak mau niru yang begitu-begitu itu. Masya Allah, beliaunya Masya Allah. Jadi, kalau saya menilai beliau itu memang ahli tirakatnya Masya Allah. Mulai kecil itu memang ahli ibadah, ahli tirakat dan sebagainya. Puasanya Masya Allah. Mudah-mudahan beliau dan sekarang berada di tempat yang penuh kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan beliau juga melihat kita dan mudah-mudahan kita semua juga didoakan oleh beliau. Amin. Kalau dengan saya beliaunya kacek 3 tahun. Sudah masuk link 3 tahun. Jadi saya 57 sekarang Ustaz itu sekarang 54. Umurnya 54, saya 57-nya. Subhanallah. Kalau dulu main masih kecil ya sama-sama di sini. Pada produk debu. Pon, kembali kepada masalah kita. Ibadah. Kenapa? Semuanya ibadah. Ibadah itu dalam artian yaitu ada yang mahdhah, ada yang sudah ditentukan, ada yang tidak ditentukan. Nah, yang ditentukan itu contohnya sholat. Udah sering menerangkan gini. Kenapa kok sholat menjadi ukuran buat orang Islam? Masya Allah. Kalau panjenengan ini pagi, saya bela kalau panjenengan bukan siapa-siapa, sholat kita itu. Yang bela kita itu sholat kita itu, ibadah kita itu. Kan kalau sudah orang meninggal dunia terbujur kaku di atas ranjang, kapan hari sudah saya sampaikan, terbujur kaku, itu ada satu pamitan. Mayit itu pamitan kepada 3 hal. Pertama kepada hartanya, kedua kepada keluarganya, dan yang ketiga kepada ibadahnya, pada sholatnya. Ya apa pamitannya? Pertama kepada hartanya.
Ngomong cuma di alam roh, wahai harta, begini cintanya aku kepadamu harta. Karena cintaku kepadamu harta, sehingga aku tidak pernah kenal siang malam panas hujan. Aku selalu mencari kamu dan numpuk kamu. Maka setelah aku terbujur kaku seperti ini, apa yang akan kamu berikan kepadaku? Harta kita biidznillah. Langsung jawab, mas, sampean wis mati mas. Coba. Sampean si urip mas, aku siap nempel sampean. Katanya harta. Makanya orang hidup hartanya nempel, pakaiannya nempel, sarungnya nempel, dan sebagainya nempel. Tapi mas, sampean saya wis mati mas. Coba bawa saya. Haram bawa saya. Kecuali satu, silakan sampean bawa apa? Kain kafan putih. Maka kita berangkat ke kuburan cuma dibungkus kain kafan putih. Merana si mayit ini kalau tidak punya ibadah di hadapan Allah SWT. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, pamitan kepada siapa? Keluarganya. Kalau suami yang meninggal, saudara, keluargaku, istri dan anakku begitu cintanya aku kepadamu. Kalau kamu sakit, aku juga merasakan sakit. Kalau kamu bahagia, aku juga merasakan kebahagiaan. Karena kamu memang belahan jantungku. Tapi setelah aku terbujur kaku seperti ini, apa yang akan kamu berikan kepadaku? Oh, nun sewu, bapak-bapak, ibu-ibu itu yang ada di ini, gimana? Temu sholat itu di alam roh, tapi besok ngomongnya begini, mas, seborong nih mas, sampean wis mati mas. Sampai seurip, aku siap satu rumah, satu atap, bahkan satu kamar, aku siap dengan kamu. King saiki sampai harus mati, mas. Budara dewi, makhluk gawe pada sampean. Gak setia lagi, masya Allah. Makanya berangkat di BN mulai, mulai. Tapi itu tidak usah diteruskan. Dan tak penting itu. Yang penting itu pamitan yang ketiga kepada siapa? Kepada ibadahnya. Ini yang menjadi perhatian kita. Apa katanya mayit? Wahai ibadah, alhamdulillah, ketika aku masih syahid, aku dikasih kekuatan oleh Allah untuk selalu sholat berjamaah, tahajud, melekan di rumahnya Ustaz, dan lain sebagainya. Maka setelah aku terbujur kaku seperti ini, apa yang akan kamu berikan? Sholat kita mewakili ibadah-ibadah yang lain ngomong, mayit, sampean tidak usah khawatir. Ketika istri suami sampean tidak lagi bersama sampean, tidak setia lagi. Ketika harta sampean tidak lagi bersama sampean, jangan khawatir. Kami ibadah diizinkan oleh Allah SWT untuk menyertai panjenengan sampai panjenengan masuk ke kubur. Kalau sampai masuk, sholat ikut masuk, puasa masuk, zakat masuk, ibadah-ibadah yang lain masuk. Untuk apa masuk? Kami ditugas untuk membela dari adabnya Allah. Hanya benar malaikat coba-coba mau menyiksa mayat nikah. Sholatnya datang, dan fayaqulu sholat laisa min qibali man khot. Jangan coba-coba mau menyiksa ini, jangan coba-coba. Aku yang menjaga mayat ini, dia punya sholat. Dari arah kiri begitu, puasanya bela. Dari sini zakat. Semua akhirnya mayat ini tidak disiksa. Kenapa? Dipagar betisi oleh ibadahnya sendiri. Maka tanyakan kepada diri kita, ibadah apa yang belum aku lakukan? Yang ketiga, karena singkat nih. Coba sampean minta mulai jam 11, insya Allah sampai jam 4 ada rutin. Selanjutnya, tanyakan yang ketiga, ayyu dambin alladzi lam natub. Tanyakan kepada dirimu secara jujur, dosa apa yang belum aku taubati. Insyaallah. Kalau panjenengan merasa enggak bahwa kita banyak dosa? Merasa banyak dosa, termasuk yang umum. Yang bersih dari dosa kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu makanya saya maksud cek. Al-Quran menyatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu merasa paling bersih, paling suci. Kenapa? Yang tahu hatimu bersih dan tidaknya Allah. Jangan coba-coba saya mau bersih. Kadang-kadang ada orang gini kok subhanallah. Enggak subhanallah apa ya? Ngomongin. Masyaallah. Jangan coba-coba. Jangan. Kita semuanya punya dosa. Munculnya dari mana dosa itu? Ada dosa kepada Allah, ada dosa manusia. Kalau kepada manusia, itu biasanya ngeten. Permasalahan dosa ngeten. Kita ini di dalam Al-Quran, lek disalahi tiang, menesalahin orang. Kita itu membalas asalkan seimbang, tidak apa-apa. Sampean misalnya, diloi wong, celeng lah. Jawab iya, bukan celeng iya. Jangan ada weton pun. Anjel. Nambah kan, bukan celeng iya, tak berapa. Silakan, tak apa-apa. Kalau seperti itu. Pesek lah. Iya bukan pesek iya, tak apa-apa. Yang ditambahi itu yang dosa. Contoh sampean gini, celeng, tebang kan, celeng, kotek, toan, bola jalan-jalannya. Mereka yang membuat dosa. Masya Allah. Itu kita kadang-kadang berinteraksi, bersosial dengan masyarakat, kadang-kadang tidak terasa kalau panjenengan itu salah.
dan sebagainya, dan itu harus diminta maaf itu. Yang kita tobati, kalau kepada Allah kita tobat, kepada manusia harus saling maaf. Itu halal bihalal. Nah, ya, alhamdulillah di sini di tradisi halal bihalal, walaupun sebenarnya ini khusus orang Indonesia. Jadi kalau ada negara lain, ada halal bihalal, Brunei, Malaysia, itu mengadopsi dari Indonesia. Kenapa? Karena yang merancang halal bihalal itu ulama-ulama Indonesia, khususnya abahnya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim pada waktu itu. Dan masya Allah sampai sekarang dan berjalan kan orang mengatakan bid'ah itu dalilnya cuma bid'ah dong itu, tidak punya dalil lain. Dikuli bilang dolalah Finnar, tapi cuma mengadakan halal bihalal masuk neraka ya. Ibarat ini kan menolong bisa, pas baca deh nggak boleh. Tapi kalau sini tidak ada orang luar bid'ah, dia tak janggut, bisa masuk neraka ya. Makanya tak jangguan dengan deh. Kalau menurut dia, tak jangguan bang, tak sunnah, tak boleh itu. Bid'ah itu dan sebagainya. Bid'ah masuk neraka, tak jangguan bisa masuk neraka. Maksudnya tadi janggu dia rumah deh. Tadi janggu, masya Allah. Itu gara-gara keterbatasan keilmuannya, sehingga dia tidak bisa mengartikan bid'ah yang sebenarnya. Bid'ah itu ada dua, ada yang dolalah atau sayyi'ah, ada yang hasanah. Pon dosa apa yang belum aku tobati? Dan yang terakhir, siapa yang belum aku silaturahimi? Saya sampaikan silaturahim itu apa? Banyak orang yang keliru memanakan. Ya kan? Silah itu sambung, rahim yang dimaksud ini. Artinya apa? Nyambung yang ada kaitannya dengan darah. Ada tingkatannya begini. Tingkatan pertama, ada yang hukumnya sangat wajib. Nomor ini, kita itu nyambung yang ada kaitannya dengan saudara yang tidak batal wudu. Sampai pedot. Itu sampai pedot, pas gak nyopo sampai hari ini masih tidak tegerusup sapa, maka nilai ibadahnya tidak ada artinya, tidak ada apa-apa. Sinten itu contoh, bapak di orang tua sendiri, saudara sendiri, ada batal wudu, saudara sendiri, Pak Lek, Pak D, Pak Min dan sebagainya. Itu jangan sampai terputus. Itu tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, ada kaitannya dengan darah tapi batal wudu. Contoh sepupu baru batal wudu gitu. Batal, jangan coba-coba mentelasan salaman misalnya, salaman pasangan tidak wujud lagi dengan sepupunya salaman tidak boleh. Kalau mertua walaupun sudah pisah tetap tidak batal wujud. Ini kan ilmu nih kan. Ini namanya mangkul bukan makul. Kayaknya secara misalnya ada orang berpisah, tidak bisa. Matuan ini kita ada perpisahan, tidak ada. Dengan matua pakut tak batal wudhu. Pakut walaupun anaknya sudah berpisah. Kenapa? Matua sebut pesana. Ada, tetap tidak batal wudhu, itu ilmu itu. Yang paling hebat kalau kita belajar ilmu nih, misalnya ada orang mau nikah, mau kawin, dengan ilmu nih, mau nikah, mau kawin, walinya tidak ada, bapaknya tidak ada, saudaranya tidak ada, pamannya dari jalur laki tidak ada, embahnya tidak ada, cari bingung, sih masih benar. Orang kan akan memutuskan hakim, tapi ada yang masih harus dicari. Kalau ada sepupu dari jalur bapak itu masih boleh untuk menjadi wali. Jadi ini keistimewaan, bisa menikahi sekaligus bisa menjadi wali. Istimewa. Benar-benar beda sopo, sopo kan betal wudu ini. Tapi sepopo dari jalur laki walaupun betal wudu tapi bisa jadi wali. Ini kan masih repot pas sepopo, sedang ke sepopo nanti saya repot. Rumah siapa sih wali? Wali itu begini Pak. Masalah nanti berjalan dan sebagainya. Itu ilmu. Harus dibukti itu masya Allah. Dan belajar lagi dan bisa. Pon, kembali kepada masalah kita. Tingkatan yang kedua, yang pertama yang tidak batal wudu. Yang kedua ada hubungan darah tapi batal wudu. Yang ketiga sesama muslim. Dan sesama muslim itu namanya sebenarnya bukan silaturahim, tapi tidak apa-apa. Sudah menjadi kebiasaan apa? Itu namanya ziarah. Nun sewu. Kalau nggak ada hubungannya, misalnya Pak Bambang di sekedar persaudaraan sama muslim saya. Pak Bambang ke rumah, itu bukan silaturahim, ziarah namanya. Ziarah. Saya ke rumah Pak Bambang, ziarah namanya. Kalau ziarah hukumnya ada lagi caranya apa? Zulgibban tasdad hubban. Kalau kamu ziarah bukan silaturahim, bukan yang ada hubungannya darah. Kalau ziarah itu harus jarang-jarang. Kenapa? Kalau jarang-jarang itu menimbulkan kerinduan, tambah cinta.
Jangan sering ziarah benar ziarah. Menziarah ini benar ya, benar ziarah. Ya lebih benar. Benarin ya. Bukan itu ziarah itu namanya. Itu ada ilmunya semua. Makanya kuno sering menganjurkan. Silakan kalian. Harus ada ilmunya. Harus ada kajian ilmu. Wiritan monggo silakan. Dikir mau bagus, ada yang tidak bagus. Tapi harus diisi. Kenapa? Biar kita tidak terjebak dengan rutinitas. Banyak orang terjebak dengan rutinitas, senang kumpul, senang tahlil, senang zikir dan sebagainya, tapi dia tidak memiliki ilmu. Bahaya. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi. Saya kepingin malah justru. Tapi non sewu, benar terobajun, tenang. Biar ngejeng terserang lagi. Cuma saya kalau ke sini silaturahim saya, sebab ibunya itu saudara semua memang. Di sini siapa? Ibunya ustadz kita itu cuma saya sepupu, abahnya sepupu, dekat semua. Kalau saya silaturahim, selain ziarah, saya silaturahim ke sini. Subhanallah. Monggo silakan. Mudah-mudahan cari kiai lain, ustadz lain. Kalau bisa ada rutinitas, ada rutin untuk kajiannya. Paling tidak 1 bulan kita ngaji ini, ngaji ini dan sebagainya. Sebab nanti ketika bicara hati katanya, itu hati ada kajiannya khusus tuh. Ada khusus, ada yang namanya tasdik, ada yang namanya husnudzon, ada yang namanya muraqabah, ada yang namanya muhasabah. Itu kajian hati semua dan itu sudah kita pelajari. Kalau saya itu sudah kita muraqabah. Saya ada contoh muraqabah satu. Muraqabah ini ada yang boleh baca. Hati kita itu merasa bahwa kita itu selalu tetap menjadi istiqomah, menjadi hamba Allah dan selalu dilihat oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Maka kalau orang punya ini merasa selalu dilihat oleh Allah, gak akan pernah melakukan maksiat. Ketika dia mau melakukan maksiat sendirian misalnya, yang kedua adalah Allah yang melihat. Kalau dia berdua, yang ketiga adalah Allah. Itu namanya muraqabah. Itu kajiannya khusus masalah hati. Oke, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini selalu bersama bimbingan taufik hidayah Allah SWT. Doakan jangan hanya kita, keluarga kita yang ada di rumah, putra putri kita, dzurriyyah kita, anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan selalu bersama bimbingan taufik hidayah Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma ja'alna minal 'abidin wal faizin wal maqbulin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Fatihah yang kedua khusus untuk almarhum Ustaz Umar Khatib. Mudah-mudahan di alam bangsa sana selalu mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah. Ya Allah, amalnya, amal baiknya semuanya diterima oleh Allah SWT. Kemudian asalnya yang ditinggalkan semuanya mudah-mudahan barokah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil alamin. Allahumma salli fi kulli waqtin wa fi salatan tujina biha ya Allah jami'an wa taqdiruna biha ya Muhammad. Wa mustaqbalana biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha sawa'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya da'imal fadli 'ala al-bariyah ya bis-salati bil 'atiyah ya sahibal مواهب السنية. صل على سيدنا محمد خير الورى وسليه واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الثانية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وسالنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله. واجعلنا للمتقين إماما يا الله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة إنك أنت الشيء القدير. اللهم أعطنا ما يكون صلاح في ديننا وعلى أوعاتنا. اللهم بارك لنا في علمنا، بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في حياتنا، بارك لنا في معاشتنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في رزقنا، اللهم بارك لنا في أمورنا، وبارك لنا في أمورنا، وبارك لنا في أهلنا، وبارك لنا في ذرياتنا، واغفرهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد،
اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا اللهم عافي اللهم عفة أمة سيدنا اللهم ارحم أمة سيدنا رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين فرج عن أمة سيدنا وفرجا عاجلا يا رب العالمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وهم الملائكة المقربين اللهم آمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين اللهم اجعلنا أولادنا أولاد بني تلامذنا وجماعتنا من أهل العلم والخير ولا درجة من الغير يا غني يا حميد يا ودود أغنينا بحلال عن فضل يا الله يا قاضي الحاجات ويا دافع البلية اقض حاجاتنا من هواجنا والآخرة اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة والمسجد المبارك يا الله اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة والمسجد المبارك ويسر لنا زيارة مكة والمدينة والمسجد المبارك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم اللهم اجعل كلامنا من الدنيا بقول لا إله إلا الله اللهم اشرح صدورنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وجمل وجوهنا بالقرآن إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة.